Ya aku sabar kok ditemani dulu itu. Makasih. Sudah siap? Masih semangat di senyummu dan kelihatan giginya. Oke, kembalikan kepada Kak Slam. Terima kasih. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Mana semangatmu? Orang ini dan tambahnya semangat ya. Ya orang ini ya aja dikepelke tangannya. Ya Kak Slam. Terima kasih Dek, kamu hebat. Apa tuh kait diomongnya malah ngono. Keparanane sih ya Kak Slam. Ya sangat diparani. Abang ting 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 ting. Abang ting 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 ting. Aku ngomong lek kain ya. Ini semangat ngaji parah ta. Semangat ya Pak Ijo. Jenenge sapa? Pak Ijo. Nah, namanya siapa? Oh, Mas Fajar. Oke, coba. Coba biar semangat. Tepuk satu. Oke, pinter ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Ojo yes ya dari satu sudah yes aja. Variasi tepuk satu, yes, dua. Oke. Tiga. Semangat. Konsentrasi. Lima. Siap belajar. Oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Yang putra konsentrasi, yang putri malah sambel terasi. Udah makan siang belum? Alhamdulillah kok masih minta sambal terasi. Tepuk lima. Siap belajar. Coba Kak Slam beri salam. Dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang putra diam dulu, yang putri jawab-jawab ya. Tapi Kak Slam mengajak gadis kecil cantik imut-imut. Yang penting orang Kayak Mas Alis. Iya, Kayak Mas Alis. sekarang Kak. Iya, sekarang acaranya sekarang. Aku dandan dulu boleh? Astagfirullahaladzim, gak usah dandan seperti berjalan. Oke, ketang ting 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 tang ting ting, ketang ting 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 tang ting ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang putri diam, yang putra jawab salam. Pak Slam juga mengajak laki-laki tinggi gagah. Kalau berjalan mendekatkan bumi, biasanya mencari laki-laki anak-anak kecil yang belum sholat 5 waktu, belum ngaji, ya. Kalau ngaji guyonan, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau anak solih tepuk tangan. Kalau kau anak solih tepuk tangan. Semuanya enggak apa-apa, kan jamaknya gitu. Kalau kau anak solih, mari kita lakukan. Kalau kau anak solih, tepuk tangan. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Jangan tepuk, bilang saya. Oh, tepuk enggak mandi kok ya. Yuk, balik ulangi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Coba jangan turun dulu, barangkali ada yang belum mandi. Oh, semuanya ulangi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya sendiri? Siapa yang mandinya sama sapi? Benar, setuju tangan. Mandinya sama sapi. Sapinya diajak mandi. Sapi, ayo mandi sama aku. Sapinya bilang, sorry ya mbak, nggak level. Astagfirullahaladzim. Yuk biar level, konsentrasi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya sendiri? Siapa yang mandinya gosok gigi? Siapa yang mandinya pakai sabun cuci?
Sudah mandi sama sapi, mandinya sama sabun cuci. Memang nggak punya sabun mandi, adik. Astagfirullahaladzim, Ustaz. Ini gimana, Ustaz? Aduh. Oke, tepuk anak solih. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, Iya, orang Saldi. tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Siap mendengarkan cerita? Siap mendengarkan dongeng? Atau mendengarkan Tidak, iya, kisah? Kak. Tidak, iya, Kak. Oh, ya, Sini. ceritanya dimulai. Ini mau dongeng, mau kisah, apa mau cerita? Mau cerita ya. Temanya apa, Ustaz? Pada hari ini tadabur alam. Yang namanya tadabur alam adalah menikmati alam, mentadaburi supaya bertambah iman kita dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang tersirat, yang terlihat di depan kita. Ya, siap? Tepuk semangat. Semangat. Tepuk diam. Tuh, pakai kalau ya sudah, pakai kalau. Tepuk diam. Ceritanya dimulai. Perhatian. Senggarang cerita bersama anak soleh solehah siap dimulai. Teman-teman boleh mendengarkan dengan cara seksama, tapi ingat jangan ngawal, apalagi ngeces. Boleh tertawa terbahak secukupnya, tapi ingat jangan ngompol. Kak Slim akan bercerita tentang anak yang jahil. Sebab jadi anak jahil itu nanti dapat apa? Kita simak cerita berikutnya. Malam itu ada suara seperti ini. Suara apa? Suara apa? Suara serigala. Tapi suara serigala itu bukan suara sebenarnya, karena di Indonesia tidak ada binatang serigala. Tapi dari suara HP yang dinyalakan oleh seorang anak namanya Cuprus. Siapa namanya? Cuprus. Cuprus ini perawakannya gemuk, anak orang kaya. Rumahnya saja tingkat 15. Mobilnya ada 20. Tapi saya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji sama orang tua, berani sama guru melawan, sama teman-teman jahil, apalagi sama alam, sama pohon-pohon yang sukanya merusak, nggak pernah melawan. Cuprus beraksi. Asik. Aku sudah menemukan suara serigala. Nanti teman-teman besok nanti kan ada jurik malam ya. Ada kegiatan. Itu nanti aku nyalakan. Salah sendiri. Ini malam gak sih? Oh, ternyata kaca jendelaku yang gelap. Tak kira malam. Ternyata masih asar. Iya. Ternyata masih jam 14 lebih 58. Ya, 2 menit lagi azan asar. Nanti setelah asar aku harus ikut kegiatan pramuka, kegiatan males. Pasti disuruh ibadah. Apalagi sekarang ada 7 kebiasaan anak baik. Harus bangun pagi, harus beribadah, harus berolahraga, makan bergigi. Aduh, beneran lagi ngasih. Suaranya masih ada. Dengar suara seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa? Ya, agan lagi subuh aku ketiduran. Memang tidur. Zuhur,
Pulang sekolah capek, gak salah. Baru istirahat sebentar main HP, lalu cari suara serigala untuk nakut-nakutin teman. Malah sudah azan, aku tuh males. Gak enak, apa sih harus sholat? Ngapa sih harus ngaji? Nanti Ustadz ngajakin jalan-jalan lagi. Males, udah males ngaji. Nanti teman-teman gak gimana ya untuk aku bubarin biar takut. Ya sudah, mendingan main HP, yang sholat biar sholat. Nanti pura-pura datang aja ke pengajian. Asik. Main HP. Jangan mati. Asik jangan mati. Astagfirullahaladzim. Harusnya kalau dengan adzan ambil air wudhu, sholat. Kita tinggalkan Cuprus yang asik dengan main HP-nya. Kita menuju gadis kecil namanya Amira. Rumahnya samping rumah tinggi tadi, hanya sederhana, rumah yang terbuat dari 1 meter tembok, batu bata, atasnya kayu, dinding-dindingnya sekitarnya hanya dari papan. Tapi penghuni di dalamnya, subhanallah. Ibu, ibu, Bun, ayah mana pulang ya biasalah ya. Ibu, assalamualaikum ibu. Ibu, ini kan sudah adzan. Aku mau izin, nanti ada kegiatan jalan-jalan sama teman-teman di KPG, boleh ya bu ya? Tapi aku sholat dulu bu, atau aku langsung aja. Terima kasih bu, assalamualaikum. Adik-adik, kalau Kak Sel menyapa dengan adik-adik jawab siap. Adik-adik. Dalam. Adik-adik. Pintar. Adik-adik. Adik-adik. Oke. Setelah sholat asar, berapa rakaat? Tapi sebelum sholat tentu kita wudhu dulu. Ibu, aku tadi batal. Dari ibunya bilang, kok batal kenapa? Kan habis baca Al-Quran. Iya bu, aku mau menuju ke musola malah kentut bunyinya Nakit. Ya itu batal. Batal ya bu? Iya. Aku wudhu lagi. Ya wudhu. Ya sudah, menuju ke kamar mandi. Bu, kok pintu kamar mandinya tutup kan? Gak ada suaranya ibu. Jangan-jangan ada tikus. Oh ya, dibuka ya. Tikus, astagfirullah. Ya Allah, jebule sambil tolong jeru loh, tak kirain tikus. Rame jeru. Ya sudah, aku mau wudhu. Kena ngomong motor apa bukan pintu bodoh banget. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa pintunya? Lama-lama mainan pintu. Adik-adik. Adik-adik. Kalau masuk kamar mandi, sunahnya mendahulukan kaki kiri apa kaki kanan? Masuk kamar mandi, sunahnya mendahulukan kaki. Yang kaki kiri siapa? Yang biasa masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri siapa? Yang dahulu kaki kanan? Masih ada. Setelah ini masuk kamar mandi, sunahnya mendahulukan kaki kiri. Kata ustadku sama ustazah itu masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Lali, aku belum berdoa. Kenapa sih masuk kamar mandi harus berdoa? Oh, karena kamar mandi itu tempat tinggalnya syaitan. Ya sudah, aku mau baca doa. Masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Salah. Ya memang itu doa apa? Ya kan aku mau makan setan yang ada di kamar mandi. Enggak salah ya. Doa masuk kamar mandi. Allahumma ini a'udzu bika minal
official guys, masuk kamar mandi mendapatkan kaki kiri. Setelah itu ambil air wudhu, berpipis. Kalau pipis mulutnya ditutup enggak? Kenapa sih harus ditutup? Oh ya, auratnya kelihatan ya. Jo, kamu tutup mata dulu toh Jo. Jo, jangan dek Jo. Aku mau pipis. Ditutup pintunya supaya ndak diindik kucing. Enggak ya. Setelah buang air kecil atau besar, jangan lupa bersuci, setelah itu berwudu. Coba tepuk wudu, baca. Subhanallah, subhanallah. Sudah mau komat. Alhamdulillah aku sudah selesai wudhu. Keluar kamar mandi, mendahulukan kaki kanan lalu kaki kiri. Baca Ghufranaka. Aku pakai mukena. Dari atas, Cukru sudah melihat bahwasanya tetangganya yang bernama Amira yang jadi anak solihah itu dipantau. Itu anak solihah namanya Amira yang sok-sokan ngajarin sholat, ngajakin ngaji. Biar kasih tahu, aku nanti akan yang paling depan. Aku akan bikin jebakan. Aku siapkan peralatan. Dipersiapkan. Ada pisau, ada gergaji, ada apa? Setelah selesai sholat, kumpul. Mbah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid PPG, bahwasanya hari ini kita akan rihlah, kita akan melakukan perjalanan, kita akan tadabbur alam di desa, di hutan desa. Ya, ingat, jaga alam, karena alam akan menjaga kita juga. Tapi kalau tangan kita jahil merusaknya, tentu alam nanti akan marah, batangnya banjir, ya toh? Karena akar-akar itu sudah tidak bisa, tidak mampu untuk menahan air hujan, maka akan terjadi banjir. Jangan lakukan itu ya, ingat, jaga. Kalau bisa, tanaman-tanaman kecil yang kakek imam suruh bahwa itu ditanam di sana nantinya supaya desa kita tidak longsor, tidak banjir. Tahu? Siap? Terus di samping, apa asiknya? Kalau aku justru akan bikin jebakan. Siapa ke imam? Aku duluan ya. Cuprus, kamu berani duluan? Berani kagak imam? Kan aku anak orang kaya sini, bapakku juga biasa berburu. Bapakmu berburu? Waduh, ketahuan. Enggak, menjaga, burung-burung aman. Adik-adik, setelah itu berjalan, Cupus berlari. Kalau teman yang lainnya sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, Nah kalau zikir sampai sebegitu ya, enggak ya biasa aja. astagfirullahaladzim, Bahkan kalau jalannya menanjak justru harus bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cupus adik-adik. Itu kelihatan. Subhanallah, kenapa Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan justru yang besar-besar ada di gunung, di lereng-lereng gunung, di kaki bukit. Wow, akarnya kuat sekali. Apakah ini yang dikatakan oleh kakek Imam bahwasanya akar-akar ini menyimpan air-air yang turun dari langit berupa air hujan. Pantesan kalau kita ada hujan itu kita disuruh berdoa. Doa hujan bagaimana? Allahumma syaitan nafi'an, semoga Allah menurunkan hujan yang bermanfaat. Karena adanya pohon ini berarti di bawahnya ada air. Coba kalau kita nggak ada air. Kenapa lama banget itu si Amira?
Padahal ini sudah aku tebang pohonnya. Wah, jatuh semua pohon. Bahkan ada yang kecil-kecil dijabutin, dibuat lobangan, dikasih kertas, ditutupi daun-daunan, ranting-ranting kecilnya dipasang. Nggak tahu kalau sini ada lubang. Mana si Amira? Astagfirullah. Ayo masuk. Rokai baru yang Ayo masuk. Padahal sudah di atas jebakan itu. Siapa yang menolong Amira? Siapa yang menyelamatkan Amira? Padahal itu hanya ranting-rantingnya ditutupi daun-daunan dan kertas lalu ditimbun oleh tanah-tanah. Tidak kuat menopang tubuh Amira. Subhanallah, ya Allah, kenapa pohon yang masih kecil ini kelihatannya bekas ditebang? Ya Allah, ini kan nanti bisa menyebabkan tidak terserapnya tanah air hujan. Kalau banyak bagaimana? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, di sini juga siapa yang melakukannya ya? Sambil bersembunyi. Kenapa sih? Padahal kan tempat itu. Kok nggak masuk-masuk? Jatuh. Biar sakit, biar mati. Jatuh. Astagfirullah. Jalan, teman-temannya berbeda menanam tanaman. Ya sudah, kalau begitu aku tanam. Aku tanam di sini saja tanamanku. Pohonnya yang bawa dari rumah ditanam, dicangkul, pakai cangkul kecil, sama pakai kayu, ditanam. Sudah, assalamualaikum. Semoga Allah menjagamu wahai tanaman dan engkau menjagaku. Turun, lalu Cuprus keluar. Kuat sekali berarti ya jebakanku ya. Berarti aku hebat. Aku nanti calon insinyur. Bisa bikin pohon jembatan nggak perlu pakai cor-coran yang menghabiskan banyak uang. Cukup pakai ini, ranting-ranting disusun tutup daun. Terus Naik, agak 1 meter. Aduh, lontong! Padahal hanya setengah meter, tapi Cuprus sepertinya tinggi sekali, nggak bisa bangkit. Lontong! Amira! Teman-teman! Kakak Imam! Aku terjebak! Aku mendengar suaranya Cuprus. Gak jauh dari tempat aku tadi menanam. Kakek Imam! Kakek Imam! Kakek Imam! Sini Kakek Imam! Iya. Ada apa? Kakek Imam, Kakek Imam. Aku mendengar suaranya Cuprus, Kakek Imam. Itu mana toh? Cuprus! Kakek Imam, sepertinya di situ Kakek Imam. Ayo Imam, Kakek Imam. Kakek Imam, itu Cuprus tiduran di lubang. Ngapain dia? Ya Kakek Imam tanya toh. Kakak Imam, tolongin aku Kakak Imam. Aku terjebak Kakak Imam. Kakak Imam, tolongin. Terima kasih Kakak Imam. Melayu. Oh, sebentar. Sorry juga bang. 3 menit ya. Kenapa kamu? Kakak Imam, aku sebenarnya bikin jebakan buat Amira. Amira tadi sudah berdiri di situ, tapi nggak jatuh-jatuh. Giliran aku masuk di jebakan yang aku buat sendiri, dari memotong pohon itu, malah aku yang jatuh. Itu tandanya Allah
saya kepada Amira dan Allah tidak meridhoi kamu dalam bermaksiat membuat orang berbahaya. Gue malah tanya saya. Maksudnya kamu mikir sendiri. Membuat orang Membuat orang menderita. menderita. Iya kakak Imam, aku janji tidak akan melakukan lagi. Terus kalau tidak, kalau merusak bangunan itu sama dengan A kali X Sama dengan sama dengan membahayakan diri manusia yang sudah menciptakan keseimbangan antara alam dan manusia. Hablu minallah manusia adalah berdoa kepada Allah, menyembah Allah. Hablu Ngomong dewe lah. Terima kasih, tepuk tangan. Pinter. Sama namanya Mas siapa? Iya kakak Imam, aku tahu. Mulai saat ini aku berjanji tidak akan jahil lagi, baik sama temanku maupun sama alam. Itulah tujuan kakek Imam, mengajak teman-teman kalian semua itu supaya memahami bahwasanya alam ini perlu kita jaga. Ingat, sebelum kita